Apa solusinya secara alkitabiah jika suaminya terus-menerus berselingkuh dan meminta cerai? Bagi orang yang bukan Kristen akan menganggap kekristenan ini kok sombong, ya mengatakan keselamatan hanya di dalam Yesus. Kita nggak usah ngomong Tuhan dulu nih. Gembalanya sebagai wakil Tuhan aja sudah memberitahukan kepada dia dan dia abaikan. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kies sebagai host dan di sini sudah hadir pendeta Dr. Hendry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injili Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Kembali lagi Pak Hendry, terima kasih untuk kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di sini banyak masuk pertanyaan pergumulan-pergumulan yang sangat mendalam juga pada bagian kali ini. Yang pertama Pak, apa ciri-ciri orang yang dibuang Tuhan? Ya, untuk ciri-ciri orang yang dibuang Tuhan, saya akan kasih dua aja gitu ya. Yang tanda yang paling mudah untuk dilihat gitu ya. Yang pertama adalah kalau kita dibuang Tuhan, ya maka kita sudah tidak mungkin lagi kemudian sampai merasa bersalah dan bertobat. Ya, jadi kalau sampai kita merasa takut dibuang Tuhan, itu sebetulnya indikasi yang sangat baik adalah kita belum dibuang Tuhan. Ya kan, kalau sampai kita dibuang Tuhan, kita tidak lagi takut dibuang Tuhan atau kita sudah putus asa, itu seperti Yudas, itu ada tanda yang pertama. Ya, jadi Yudas pun kita melihat ya tidak terpikir untuk bertobat. Ya demikian juga kalau kita melihat dalam perjanjian lama Saul. Ya apa bedanya Saul dengan Daud? Daud bertobat, Saul tidak. Ya, sehingga tanda yang paling sederhana mengenai kalau kita dibuang Tuhan adalah ya Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita, tidak lagi memberikan kepada kita kepekaan akan dosa dan tidak memberikan kepada kita juga keyakinan akan pengampunan Tuhan, ya sehingga kita tidak lagi akan bertobat dan meminta pengampunan Tuhan. Sehingga kalau saudara masih takut saudara dibuang Tuhan, itu pertanda baik saudara belum dibuang Tuhan. Cepat-cepatlah bertobat, cepat-cepatlah itu meminta ampun kepada Tuhan. Yang pertama. Dan yang kedua, kalau ada orang yang bukan hanya sekedar itu katakanlah meninggalkan iman, ya tetapi juga kemudian mengolok-olok Kristus lah, dia kemana-mana menghina-hina imannya yang sebelumnya, atau dia membuat konten-konten yang malah mendiskreditkan kekristenan padahal dulunya dia adalah orang Kristen. Nah, orang seperti ini ya saya sangat ragu apakah dia nantinya bisa kembali kepada iman yang benar. Karena ini adalah gambaran daripada orang yang menghujat Roh Kudus sebetulnya. Jadi menghujat Roh Kudus itu bukan menghujat Roh Kudus secara langsung. Karena baru kemarin ya ada seorang juga yang sempat tanya kepada saya, dia mengatakan kan banyak itu di sebagian gereja orang-orang yang sebetulnya nggak bisa bahasa roh tapi memalsu-malsukan bahasa roh. Apakah itu tidak menghujat Roh Kudus? Ya saya mengatakan ya itu memang agak problematik sih. Gitu ya, mungkin karena dia merasa kalau bisa bahasa roh itu kerohanian lebih tinggi atau apa, sehingga itu kenapa dia merasa harus memalsu-malsukan dengan harapan nanti bisa dapat yang asli. Itu problematik, tetapi tidak dalam pengertian itu menghujat Roh Kudus. Jadi dalam Alkitab tentunya semua kita tahu menghujat Roh Kudus itu diberikan kepada orang Farisi kan, yang menghujat Yesus sebetulnya. Ya, jadi orang Farisi yang sebetulnya sudah tahu, mereka sebagai umat beragama harusnya mereka tahu bahwa kalau Yesus bukan oleh penyertaan Tuhan, tidak bisa mengerjakan itu. Ya bahkan orang buta sejak lahir pun bisa membantah mereka kok. Nggak pernah tercatat dalam perjanjian lama ada orang yang buta sejak lahir itu sembuh. Kalau dia bukan dari Allah, ya itu dari mana gitu. Tapi orang Farisi tetap mengeraskan hati dan mengatakan itu dari Beelzebul. Nah itu Yesus mengatakan dosa menghujat Roh Kudus. Ya, jadi bukan dengan memalsukan bahasa roh, meskipun sekali lagi itu problematik ya. Tetapi yang tadi saya katakan ya, ketika orang yang tadinya orang Kristen, apalagi sudah pendeta misalnya, ya baik di Kristen maupun juga misalnya dari Katolik, dari latar belakang Katolik gitu ya, kemudian meninggalkan kekatolikannya, meninggalkan Kristenan, buat YouTube di mana-mana yang isinya menghina-hina iman sebelumnya, ya saya sangat ragu kalau orang itu akan mendapatkan kesempatan bertobat. Ya sehingga kalau saya boleh mengatakan dua ini sih ciri orang yang dibuang Tuhan. Ya, yang tidak terpikir untuk kembali kepada Tuhan gitu ya, yang bahkan tidak ada rasa takut, dan yang kedua adalah yang menghina-hina Tuhan setelah dia meninggalkan iman Kristen. Untuk menjelaskan keilahian Kristus, apakah Kristus sebagai simbol umat pilihan yang taat kepada Bapa?
Jadi bagaimana Yesus sebagai teladan ketaatan? Nah, satu hal yang kita perlu sadari ya, jangan kita pernah berpikir ya Yesus kan Tuhan, gitu ya. Jadi kenapa Yesus bisa menjadi teladan ketaatan? Ya karena dia betul-betul itu berjuang sama seperti kita. Ya dia tidak pernah memakai kuasa keilahiannya gitu ya untuk mempermudah pergumulannya melawan dosa. Ya sehingga kalau boleh ya, untuk bagaimana Yesus menjadi teladan kita, saya ingin kita coba ya lihat dua bagian firman Tuhan dari surat Ibrani pasal kedua ayat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, Yesus juga harus menderita karena pencobaan. Gitu ya. Satu lagi ya, Ibrani pasal yang kelima, ya ayatnya yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Gitu ya. Jadi ada satu perjuangan, ada satu effort gitu ya untuk Yesus kemudian bisa menang atas dosa. Jadi bukannya karena dia Allah maka otomatis tanpa perjuangan apa-apa dia bisa taat, tidak ya. Yesus pun harus bertumbuh. Begitu ya, dia harus dikatakan apa, dia belajar juga dari penderitaannya ya untuk kemudian taat kepada Tuhan. Jika dalam hal ini Kristus bisa menjadi teladan, ya karena meskipun dia itu Allah, dia mau menjadi manusia dan tidak memakai segala keistimewaannya di dalam dia mau belajar taat kepada Bapaknya selama ada di tengah-tengah dunia ini. Lektur 14, ketika orang percaya berdosa. Di sana dikatakan orang yang tidak dihajar Tuhan adalah anak-anak gampang. Apakah orang percaya yang terus jatuh dalam dosa, merasa bersalah, tapi tidak dihajar oleh Tuhan, sehingga ia tidak akan diterima kembali? Apakah hajaran Tuhan itu nyata dan bisa dirasakan secara jasmani? Bagaimana mengetahui kalau Tuhan sudah menerima kembali? Yang pertama saya agak kurang jelas ya, maksudnya apakah orang Kristen yang berbuat dosa kemudian tidak dihajar itu tidak bertobat, ataukah maksudnya itu orang Kristen yang melakukan dosa yang sama sudah dihajar oleh Tuhan, dia bertobat, kembali melakukan lagi, dia dihajar, bertobat lagi begitu ya. Mungkin lebih kepada yang kedua ya kalau tebakan saya ya gitu ya. Oke. Nah saudara, bagi saudara yang bertanya pertanyaan ini, dan saya tidak tahu apakah ini adalah pergumulan pribadi saudara, ya, tapi kalau saya boleh mengatakan, andai kata ini benar pergumulan pribadi saudara, saudara tidak sendiri. Ya, jadi banyak orang Kristen itu yang bergumul melawan dosa, dan seringkali memang dosa yang sama. Ya, jadi dalam pengalaman saya sekian lama menjadi hamba Tuhan, jarang sih ya orang yang berbuat dosa, misalnya 100 dosa yang berbeda. Ya, itu jarang sekali, seringkali pergumulan. Justru kenapa kok orang Kristen bergumul atas dosa, karena dosanya kok ya itu dan itu. Ya dosa seksualitas lah misalnya, atau mungkin dosa kekhawatiran lah, atau misalnya gitu ya, dosa-dosa yang sama yang dia sudah menyesal, kok jatuh lagi, menyesal kok jatuh lagi begitu. Nah saudara, izinkan saya mengatakan untuk saudara yang dalam pergumulan seperti ini ya, ketika kita dalam saat-saat seperti ini, itu kenapa kita harus baik-baik mengingat apa artinya ya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang Yesus itu lakukan bagi kita. Ya, jadi ya, bagi orang yang bukan Kristen akan menganggap kekristenan ini kok sombong, ya mengatakan keselamatan hanya di dalam Yesus. Tapi sebetulnya ya kalau mereka tahu bahwa kenapa kok kita mengatakan keselamatan hanya di dalam Yesus, justru karena kita tahu kita tidak mungkin bisa cukup baik. Kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri, sehingga masa iya orang seperti itu sombong. Gitu ya, sehingga kita tidak mengatakan bahwa hanya orang Kristen yang selamat karena kita yang cukup baik, tidak. Tetapi kenapa hanya orang Kristen yang kemudian kita yakini mendapat keselamatan karena kita mempunyai juru selamat. Ya, sehingga bagi saudara yang sedang di dalam pergumulan dosa, ya saudara harus kembali mengingat begitu ya, apa artinya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa artinya darah Yesus itu menyucikan kita, dan kita juga mesti menyadari ya setelah kita itu bertobat ya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Ya, sehingga fakta bahwa orang Kristen bisa melakukan dosa yang sama dan tetap menyesal dalam kadar yang sama, itu bukan hati nurani saja. Ya kan, hati nurani setelah saudara melakukan 2-3 kali ya kebal. Ya, tapi kenapa kok saudara bisa berdosa berkali-kali kok perasaan bersalahnya sampai padahal gak ada yang tahu loh. Tapi kenapa dari dalam hati ya kita merasa sangat tidak sejahtera, itu menunjukkan sebetulnya ya memang kita sudah lahir baru, Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita, ya tetapi memang kita masih tinggal di dalam dunia yang berdosa. Ya, sehingga ini konsisten dengan jawaban saya untuk pertanyaan pertama tadi ya. Selama saudara merasa takut,
Ya, selama saudara merasa bergumul itu pertanda baik. Dan dua sikap yang mesti kita hindari adalah yang pertama, wah puji Tuhan ya Pak Hendri mengatakan itu pertanda baik. Sehingga berikutnya kalau saya berdosa seperti itu ya sudah tidak apa-apa. Nah ini masalah ini. Gitu ya. Ya sehingga jangan kemudian penjelasan saya ini dipakai sebagai alasan untuk lebih sembrono terhadap kelemahan saudara, dosa saudara. Tetapi juga yang kedua saya harus mengatakan orang Kristen tidak boleh sampai membenci diri. Gitu, orang Kristen tidak boleh sampai kemudian setelah kalau seperti ini Tuhan pasti tidak mau sama saya. Berarti kita tidak menyadari besarnya kasih Tuhan, tidak menyadari apa artinya Kristus mati bagi kita. Ya sehingga jangan sembrono ya. Begitu ya, sekali lagi Tuhan kita baik sama bodoh itu tidak sama. Dan juga yang kedua ya, saudara tidak perlu sampai putus asa terhadap dosa. Ya apalagi kemudian sampai menyalahkan diri sendiri, tidak berani ikut pelayanan apa-apa misalnya begitu ya. Itu juga suatu sikap yang tidak sehat. Kan berarti kita tidak mengamini kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, sehingga nasihat yang seringkali saya katakan adalah memang kelompok kecil itu sangat penting. Ya sehingga di dalam kelompok kecil itu kita bisa ada orang-orang kita bisa percaya. Jangan juga menceritakan kelemahan saudara kepada semua orang, itu tidak bijaksana. Tetapi memang kalau kita mesti melawan dosa sendiri itu ya sangat sulit. Ya karena dunia kita berdosa ya. Sehingga harap saudara bisa mempunyai kelompok kecil yang baik gitu ya. Yang saudara bisa percaya untuk bisa mempertanggungjawabkan dan minta mereka juga yang menolong kita di dalam kita itu berjuang melawan dosa. Gitu ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah saudara mesti make sure jangan sampai lebih parah. Ya, misalnya aja ya, lebih parah dalam pengertian, oh sekarang saya katakanlah sudah jatuh ke dalam dosa pornografi. Tapi parah adalah nextnya misalnya saudara cari pornografi yang berbayar. Gitu ya. Yang kemudian ada mungkin live singlenya di sana, ada orang yang saudara bayar untuk melakukan di depan kamera gitu ya, di depan layar. Kemudian lebih parah lagi ketemuan. Nah ini saudara harus sesegera mungkin cari hamba Tuhan itu. Ya karena hidup Kristen memang tidak mungkin langsung dari bawah ke atas ya. Pasti ada naik turun. Tapi kita mesti make sure ya, 3 langkah maju, 2 langkah mundur. Ya maju lagi selangkah gitu ya, mungkin berhenti. Maju lagi 2 langkah, mungkin mundur 1 langkah. Tetapi secara grafis harus naik. Sehingga seperti tadi ya, pertama saya pornografi. Kemudian pornografi berbayar. Ya kemudian saya ketemu langsung sama orangnya. Wah ini saudara kalau tidak ada kepekaan, saya sangat merasa ini bahaya sekali ini. Ya sehingga di dalam taraf mana saudara tadi ya, tahan. Ya, jangan sampai lebih parah. Kemudian tadi ya dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan saudara seiman, coba mulai dikurangi sedikit demi sedikit. Ya meskipun memang kita harus siap ya. Sebelum kita bertemu Tuhan bisa jadi nggak bisa sampai 0. Ya, tapi ada upaya kita untuk mengurangi dan yang pasti ya, jaga supaya jangan lebih parah. Gitu ya, dari yang sudah saudara tindakan salah yang saudara pernah lakukan. Saya mau menanggapi begitu ya, karena kita seringkali jatuh di ekstrim satu ke yang lain. Terlalu menekankan kasih Tuhan, kasih Allah. Sembrono. Kita sembrono. Kemudian kita ada pendeta yang berkhotbah tentang murka Allah, kita jadi ketakutan begitu. Iya. Itu bagaimana Pak ya? Nah ini kembali ya, sekali lagi saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan tuh kenapa kita perlu dewasa di dalam iman. Gitu ya, dewasa di dalam iman berarti nggak seperti anak kecil ya, saya nggak makan es krim sebanyak-banyaknya karena saya takut dipukul. Tapi juga nggak apa-apa kok, nggak ada mama yang memukul maka sekarang saya makan es krim sebanyak-banyaknya. Ya enggak. Ya sehingga sebagai orang dewasa, kenapa kita nggak makan es krim sebanyak-banyaknya meskipun mama tidak mukul? Karena kita tahu dampaknya itu ada. Ya sehingga kita menahan diri tanpa harus kemudian dipukul setiap kali kita makan es krim atau makan coklat. Ya sehingga mesti growth dewasa. Ya karena selama kita nggak dewasa, iblis akan sangat gampang ya dari satu ekstrim lempar ke ekstrim yang lain. Kita jadi kapan majunya nih kalau seperti ini itu. Kanan ekstrim kiri gitu ya. Pada waktu merasa bersalah, tidak melayani, takut melayani. Terus pada waktu perasaannya hilang, perasaan bersalah hilang juga tidak melayani karena sibuk di dalam dosa. Yaitu namanya kita membiarkan diri menjadi boneka iblis ya. Sehingga kita mesti growth di dalam iman. Ya kita mesti menyadari Allah kita betapa baiknya. Kita juga harus sadar baik itu tidak sama dengan bodoh. Ya tapi juga ketika dikatakan Allah mendisiplin bukan berarti Allah membuang kita, membatalkan keanaannya. Tetapi juga bukan berarti kalau Allah tidak membatalkan keanaannya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Seimbang lah. Gitu. Jangan mau ditarik ke satu ekstrim dan ke ekstrim yang lain. Itu kenapa already and not yet.
Ya, kebenaran sudah dan belum, ini kita harus pegang bersama-sama dalam ketegangan. Tadi waktu bahas tentang dosa-dosa yang terus diulangi begitu ya. Saya teringat Martin Luther, Pak. Martin Luther yang sebelum dia dapat turning point begitu. Dia kan dicatat sangat peka terhadap dosa. Dia iri sedikit, dia langsung ketemu pastor, minta didoakan. Saya pastornya bosan begitu. Itu bagaimana? Apakah terlalu sensitif? Lalu kita katakan orang yang umumnya, orang Kristen general tuh hanya sensitif pada dosa-dosa tertentu, padahal dosa dia begitu banyak, cuma dia tidak merasakannya begitu dan tidak minta ampun, hanya yang tertentu saja. Bagaimana melihatnya? Jadi memang sih di satu sisi ya kita perlu untuk belajar lebih peka lagi, ya lebih peka lagi akan dosa-dosa kita. Ya, meskipun juga ya, misalnya tadi ya Martin Luther juga bukan berarti 100 kali dia berdosa 100 dosa yang sama. Bisa jadi 100 kali dia berdosa 10 dosa yang sama. Nah kita juga mungkin 10 dosa, cuman yang kita sadari 2 atau 3. Ya tetap akan ada persamaan sebetulnya di dalam dosa-dosanya. Ya cuman memang ada orang yang lebih peka, ada orang yang tidak, itu juga bagian dari pertumbuhan. Ya, sehingga itu kenapa sekali lagi ini membuktikan ya, tidak ada kemungkinan loh kalau tanpa Kristus itu bisa diselamatkan. Ya, sehingga Martin Luther itu bergumul sekali ya. Dia mengatakan ya ada orang kan bilang ya sudah kamu yang itu kenapa kamu mesti rendah hati? Loh terus rendah hati itu mesti sejauh mana? Ya kalau saya merasa rendah hati itu berarti kan saya belum rendah hati. Ya kalau saya belum rendah hati berarti kan gimana bisa dengan saya rendah hati Tuhan mengampuni saya? Gitu ya. Ya sehingga ada orang mengatakan sudahlah kamu jangan terlalu bergumul. Itu kenapa yang penting kamu rendah hati. Jadi saya mengatakan, saya ini sudah rendah hati atau belum? Gitu ya. Gimana taunya saya sudah rendah hati? Gitu. Sehingga tidak bisa loh, hanya ketika dia menemukan karya keselamatan oleh iman ya, maka baru kemudian dia bisa, oke, saya Tuhan sudah mengampuni saya. Ya, tetap meskipun di sisi yang lain saya tetap harus berjuang itu melawan dosa. Gitu. Saint and sinner. Iya kan, sehingga Luther kan tidak lupa setelah dia percaya keselamatan oleh iman kan bukan sekarang saya tidak ada sinnernya, enggak juga gitu ya. Bahkan pikiran kita sebagai pikiran pelacur lah dan seterusnya itu kan dia masih mengamini hal itu, sehingga itu kenapa perlu berjuang. Oke, baik Pak, ini masih dalam penanya yang sama. Okay. Apakah dihajar Tuhan hanya bisa dirasakan secara jasmani? Enggak, Tuhan kita itu sangat kreatif. Tuhan kita sangat-sangat kreatif, dia bisa memakai banyak hal itu untuk menegur kita. Meskipun ya kalau sampai kita dihajar secara jasmani, kita harus lebih peka karena itu berarti kita kepekaan sangat kurang. Seperti anak bungsu ya, harus dihajar secara jasmani itu berarti sudah parah. Ya, sehingga jangan menunggu, sehingga saya seringkali mengatakan kepada jemaat ya, justru kita harus berdoa itu supaya kita dihukumnya eceran. Jangan sampai nunggu dihukum secara borongan. Saya lupa saya pernah cerita atau tidak ya, pada waktu saya kecil, ya saya sengaja itu karena saya ingin nonton pada waktu itu ya serial Unyil. Ya itu kan hari Minggu ya, saya ingin nonton, saya satu kali pura-pura itu bilang sama mama, saya sangat capek kali ini. Dan mungkin acting saya sangat bagus sehingga mama saya percaya. Begitu mama saya pergi, saya langsung turun dari tempat tidur, saya mau menyalakan TV, lampu mati. Gitu ya. Ya sehingga waktu itu saya sempat mengeluh, aduh saya ini cuma satu kali kok. Tapi ya sekarang saya lihat balik ya, saya bersyukur. Ya, dan yang pasti setelah itu saya tidak pernah mengulangi hal itu sih. Gitu ya, tidak pernah ngulangi lagi hari Minggu pura-pura capek ya, sehingga pekalah ya kalau Tuhan itu menegur, jangan sampai Tuhan menegur secara fisik. Dan kalau sampai ditegur secara fisik itu saudara tetap tidak peka, wah itu berat loh. Gitu ya, jangan sampai seperti ibaratnya di dalam surat Korintus ya, itu ya ada jemaat yang tidur dengan istri ayahnya diserahkan kepada iblis, jiwanya selamat, tubuhnya binasa. Ya, sehingga jangan bermain-main sekali lagi dengan Tuhan kita gitu. Saya sudah menikah 3 tahun. Sejak sebelum menikah kami sudah pernah berdiskusi bahwa kami tidak akan menunda untuk punya anak. Tapi setelah menikah 1 tahun saya baru mengetahui secara medis kemungkinan saya untuk memiliki anak secara alami sangat kecil sekali. Dokter menyarankan untuk melakukan bayi tabung. Ada beberapa pertimbangan dari kami selain biaya, kami keberatan dengan buang embrio. Kami sendiri sudah sepakat bahwa pernikahan kami lengkap tanpa anak. Kami masing-masing tidak punya keinginan yang begitu kuat untuk punya anak, meskipun kalau diberikan ya kami terima dengan penuh syukur. Pertanyaannya, yang pertama, apakah perasaan kami yang tidak terlalu ingin memiliki anak ini adalah tanda bahwa kami tidak dipanggil menjadi orang tua oleh Tuhan? Yang kedua, apakah salah
kalau ada rasa syukur dan lega karena Tuhan tidak memberikan anak karena mencemaskan masalah finansial dan kekacauan dunia tempat anak kami nanti akan hidup kalau Tuhan berikan. Yang ketiga, apakah yang kami lakukan saat ini, ya, tidak melakukan apa-apa atau mengusahakan punya anak, itu sudah tepat. Oke, baik. Ya, sekali lagi pertama-tama mungkin terima kasih ya saudara boleh men-sharingkan dengan cukup mendetail seperti ini. Saya pribadi mengapresiasi sekali. Oke, coba saya jawab satu-satu ya. Yang pertama ya, mempunyai anak itu adalah panggilan pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan kuasailah itu. Itu tidak pernah ada kaitan dengan perasaan-perasaanan. Ya, sehingga saudara merasa ingin punya anak, saudara tidak merasa ingin punya anak. Kehendak Tuhan adalah untuk orang yang menikah punya anak. Kehendak Tuhan adalah untuk orang yang menikah punya anak, itu tidak ada pengaruhnya dengan perasaan kita. Bahkan kalau kita merasa tidak ingin punya anak, ya kita harus tetap mengusahakan punya anak meskipun kita tidak merasa ingin. Karena itu adalah perintah pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan tidak pernah ditarik. Ya, perintah itu tidak pernah dibatalkan. Begitu ya, itu yang pertama ya. Jadi sama sekali tidak, saudara tidak mempunyai keinginan mempunyai anak, apakah itu kehendak Tuhan untuk saudara tidak punya anak? Enggak. Jawaban singkatnya itu. Nah, yang kedua, gitu ya, salahkah kami kalau kami merasa lega? Gitu. Mungkin kalau saya boleh mengatakan dengan apa adanya ya, lebih kepada kurang dewasa, gitu, atau kurang tepat. Itu mirip dengan, salah nggak ya kalau saya lega dosen nggak datang? Tuhan tahu nih, saya ini kalau ikut kuliah ini capek, ngantuk gitu ya. Puji Tuhan ya dapat dosen itu yang ngajarnya cuman 1/3, 2/3-nya nggak datang, tapi dia izinkan kami tetap absen. Ya saudara, ini lebih kepada bisa memahami ya, nggak dewasa dalam pengertian ini ya. Karena sebetulnya itu yang rugi siapa? Bukan dosennya sebetulnya. Ya, yang rugi itu adalah harusnya kita. Gitu ya, karena kita ikut kuliah itu ya supaya kita diperlengkapi nantinya. Ya, sehingga ini adalah yang kita mesti menyadari untuk semua perintah Tuhan ya. Tidak pernah perintah Tuhan itu diberikan hanya untuk memuliakan Tuhan, titik. Ya iya, semua perintah Tuhan untuk memuliakan Tuhan, amin. Tetapi juga untuk mendatangkan apa yang baik bagi kita. Sehingga sebetulnya harusnya ya, ketika dosen itu tidak datang, apalagi hampir semua dosen seperti itu ya, kita mesti menggumulkan ini. Nanti saya bagaimana kalau dosen nggak datang terus? Bukannya haleluya, sekarang saya bisa ngobrol-ngobrol sama teman. Ya demikian juga ya, justru kalau memang kita melihat ternyata kita tidak bisa punya anak, ini waktunya benar-benar bergumul di hadapan Tuhan ini. Ya bagaimana nanti kami ketika besar, ketika nanti kami tua, gitu ya, Tuhan, bukannya kami tidak mau punya anak, tapi Engkau tahu kami memang tidak bisa mempunyai anak. Gitu ya, sehingga Tuhan, bolehkah Engkau pelihara kami, dan biarlah ketika kami tidak punya anak, berarti kami bisa melayani Engkau dengan lebih. Tunjukkanlah kiranya pelayanan apa yang kami bisa lakukan, ya karena kami mempunyai waktu yang lebih daripada keluarga Kristen yang punya anak. Dan yang kedua, Tuhan, peliharalah kami, ya ketika kami nanti sudah usia tua dan tidak ada anak yang kemudian merawat kami. Harus begitu tuh doanya tuh. Ya jadi jangan lega dulu. Ya jangan-jangan kita lega karena sekarang masih muda, gitu ya. Nantinya terpikirkah? Ya kan, sekali lagi ya, perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita juga. Khawatirnya gini ya, baru nyesel umur 50. Ya, ketika sudah mapan, kalau sekarang mungkin sibuk mengejar karir, terus kita lihat teman kita, aduh anaknya sudah besar kok menyenangkan ya. Menghadiri, terus dia cerita anak saya lulus gitu ya. Terus saudara mulai kemudian menyesal, bukan cuma hal merawat saja ya, tapi juga sebetulnya memiliki anak memberikan kepada kita begitu banyak privilege. Ya, sehingga kita yang punya anak, kita tidak merasa rugi ya, nggak merasa iri sama orang yang tidak punya anak. Justru kalau tidak punya anak ya mesti minta pertolongan Tuhan itu. Dan ini membawa saya pada jawaban yang ketiga. Ya sehingga saya tidak tahu ya sejauh mana pasangan ini sudah mengusahakan. Karena tadi dari pertanyaannya kan sebetulnya mereka sudah ke dokter, tapi dokter yang mengatakan tidak bisa. Gitu ya, cuman harus bayi tabung. Ya sehingga intinya ya kita harus mengusahakan semaksimal mungkin ya sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya cuman apakah bayi tabung itu merupakan sesuatu keharusan untuk diambil? Intinya gini, Vikaris Kias, kalau kita sudah mengusahakan, ternyata memang tidak bisa dapat, ya sudah. Gitu ya, itu kenapa tadi ya, itu kembali ke jawaban nomor 2 tadi. Kita berdoa kepada Tuhan dan hati nurani kita bersih di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan kami sudah berusaha loh. Ya sesuai kemampuan ekonomi yang Kau berikan kepada kami.
Ya tapi memang tidak bisa, bukan kami tidak mau, sehingga peliharalah kami. Fine loh itu. Ya, cuma pertanyaannya apakah bayi tabung itu termasuk bagian berusaha secara maksimal. Jadi kalau belum sampai bayi tabung berarti kamu belum maksimal nih usahanya nih. Nah sekali lagi saya mesti mengatakan saya tidak mewakili jawaban semua rekan hamba Tuhan GRI dalam hal ini begitu ya. Tapi kalau saya pribadi enggak. Ya, jadi bayi tabung itu bukan sesuatu hal yang harus dilakukan. Dan saya setuju dengan yang bertanya, bukan hanya masalah biaya. Ya, jadi nggak harus berarti kalau saya bisa membiayai, tetapi saya tidak mengambil bayi tabung, berarti kamu tidak maksimal nih, karena kamu bisa bayar kok. Enggak. Ya, jadi bukan cuma sekedar itu masalah biaya, tapi ya betul seperti dia katakan, sesiap apa kita menerima semua janin yang akan jadi. Tidak semua orang tua itu siap kalau misalnya jadi 3 atau 4 begitu ya. Jadi saya pribadi tidak melihat bayi tabung itu sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan meskipun kita kaya. Tetapi kalau memang misalnya kita siap melakukan, ya juga tidak salah, gitu ya, dengan syarat-syarat yang sudah kita bicarakan pada kesempatan yang lain. Ya jadi maksimal adalah ya ke dokter lah. Ya kalau kita misalnya memang mempunyai kemampuan, coba ke dokter yang lebih mahal, lebih canggih mungkin ya di luar negeri misalnya. Kalau andai kata ada, mungkin dia punya vitamin-vitamin yang lebih baik. Ya kemudian juga setiap kita bisa melakukan perhitungan kalender setiap tanggal yang subur, tetap kita melakukan relasi suami istri sebagaimana mestinya. Kalau nggak dikasih, ya sudah, gitu ya. Jadi definisi saya maksimal adalah sampai ke sana. Ya saya tidak memasukkan bayi tabung sebagai sesuatu yang harus diambil. Dan kalau tadi dia tidak mengambil bayi tabung, itu bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Ya tadi ya, carilah dokter, kalau dokter yang lebih baik, coba aja ke dokter itu, gitu ya, dikasih vitamin, ya diminum, diajari cara mengatur tanggal, ya dijalani aja, enggak ya sudah, gitu ya. Nah itu yang saya lihat sebagai usaha yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita itu lakukan. Izin bertanya, saya punya teman wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang cerai hidup. Sebelum menikah, sudah diingatkan gembala untuk tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan, tapi tetap nekat. Setelah menikah, dia ikut melayani di sekolah minggu. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini? Apakah tidak masalah kalau tetap melayani di sekolah minggu? Bagaimana statusnya di hadapan Tuhan? Apa tetap dianggap sebagai seorang pezina? Dengan catatan akhirnya nikahnya di gereja lain dan melayani sekolah minggu di gereja yang lain. Oke, baik. Ya, sehingga memang itu situasi yang cukup kompleks ya, cukup rumit situasi seperti ini. Cuman saya akan berangkat dari gembalanya sudah memberitahu. Ya, tadi kan dia sudah dinasihati ya sama gembalanya supaya jangan meneruskan. Dan dengan mengasumsikan bahwa gembalanya tidak memberikan nasihat itu secara mudah ya, tapi mungkin sudah mengkonseling, ketemu sama dia gitu ya. Dengan mengasumsikan gembalanya ini adalah sudah mengerjakan tugas-tugas pastoral, ya saya sangat-sangat setuju untuk ibu ini jangan diberi kesempatan untuk mengajar sekolah minggu. Ya karena ada hak apa ya dia mengajari anak dia sendiri sama gembalanya nggak mau denger kok. Terus dia minta anak mendengarkan dia. Gitu ya, kita nggak usah ngomong Tuhan dulu nih, gitu ya, kita nggak usah ngomong Tuhan dulu ini, kejauhan ini kalau salah satu pengertian ya. Dia gembalanya sebagai wakil Tuhan aja sudah memberitahukan kepada dia dan dia abaikan. Terus dia tetap minta mengajar, terus hak apa dia minta anak-anak mendengarkan dia? Ya tidak ada itu otoritas rohaninya sudah tidak ada. Ya sehingga saya sangat-sangat setuju dengan gereja ini ketika kemudian ya tidak boleh untuk kemudian dia mengajar. Nah cuman masalahnya kan tadi dilihat ya, dia diberkati dan mengajar di gereja yang lain. Iya. Gitu ya. Iya sehingga ini mengingatkan saya Vikaris Kias ya. Saya baru mendengar juga dari salah seorang gereja di luar GRI ya. Nah dia tuh men-sharingkan dulu di gerejanya dia ya. Ketika ada seseorang itu yang berhubungan suami istri di luar pernikahan, itu akan diumumkan ya di depan jemaat. Ya, dan kemudian akan dibatalkan secara keanggotaan. Nah kemudian setelah dia itu bertobat harus ikut katekisasi ulang dan kemudian kembali diterima dan diumumkan di hadapan jemaat. Dan jemaat bersukacita bersama-sama. Ya tetapi saya tanya itu sampai sekarang kah tidak? Loh kenapa? Ya sejak munculnya gereja-gereja yang in the name of love itu ya. Ya jadi ya karena sekarang ya kemudian pindah ke gereja yang ya mungkin seperti ini.
Ya, sehingga akhirnya mereka tidak lagi melakukan. Ya, sehingga saya boleh mengatakan ya kepada gereja-gereja yang sebetulnya di awalnya sudah menjalankan disiplin rohani yang baik, harusnya tetap lakukan. Ya, 1-2 orang pindah gitu ya, itu tidak harus membuat kita kemudian malah melepaskan apa yang baik. Kita bisa memberi pengertian kepada jemaat, dan kita harus percaya ya, kita boleh percaya juga jemaat yang lain akan mengerti kok. Ya, sehingga saya sendiri pernah mengalami ya, ada satu peristiwa yang saya benar-benar tidak bisa memberkati pasangan ini nih. Ya tadi, ya mereka cari gereja lain langsung diberkati. Dan kemudian pengurus mulai ada khawatir nih. Kalau seperti ini siapa yang mau diberkati di gereja kita, diberkati aja kok susah. Tapi kalau saya boleh mengatakan ya, justru setelah itu yang minta pemberkatan lebih banyak. Kenapa? Karena ya, menurut Vikaris Kias lebih banyak mana ya? Orang yang nikahnya itu pingin nekat atau lebih banyak orang yang pingin pernikahannya dipersiapkan baik-baik? Baik-baik. Iya, sehingga justru ketika orang itu mendengar dan mereka tahu ya bahwa kita tidak menikahkan bukan karena kita itu sok jual mahal lah, bukan karena kita itu tidak mau memperhatikan yang bersangkutan, tidak, tetapi karena ada proses. Ya, ada proses. Jadi bukan cuma sekedar waktu itu karena sekedar harus nunggu, ada proses yang harus dijalankan, konseling yang mesti dilakukan. Ya, sehingga justru kalau saya boleh mengatakan setahun setelah peristiwa itu, tahun depannya yang ikut pemberkatan malah banyak. Ya, karena sekarang mereka tahu di gereja ini diperlengkapi dengan baik nih. Ya, dan kemudian singkat cerita ya, pasangan ini pernikahannya tidak bisa langgeng. Iya, karena kan enggak semua in the name of love kemudian menikah dan kemudian langgeng. Ya, sehingga kalau saya boleh mengatakan bagi gereja-gereja yang menjalankan disiplin gereja dan kemudian under pressure seperti ini ya, bolehkah tetap menjalankan sambil kita mengevaluasi disiplin gereja yang kita jalankan ini tujuannya sudah benar atau tidak ya? Ya, apakah memang mungkin ada hal-hal yang perlu di-adjust kah? Apakah kita berlebihan? Ya, nggak berlebihan seperti apa gitu ya. Tapi jangan kemudian gara-gara 1-2 orang bersalah pindah. Ya, kemudian kita itu menghilangkan disiplin gereja yang baik yang akhirnya kita membahayakan jemaat-jemaat lain yang tidak bersalah itu. Gitu ya. Dan ya, kalau saya juga boleh mengatakan silakan ya bagi saudara yang berasal atau ya saya nggak tahu ya apakah saudara di sini juga majelisnya gitu ya, gereja-gereja yang menggampangkan boleh saya mengatakan begitu. Yang penting kan Tuhan mengasihi gitu ya. Saudara baik-baik saudara gumulkan di hadapan Tuhan. Betulkah saudara sedang mempermuliakan nama Tuhan begitu? Ya, karena orang luar mana mau tahu ya, oh dia bercerai karena nggak dikonseling. Oh, yang ini bercerai karena konselingnya dikerjakan dengan baik, mana mau tahu, pokoknya orang Kristen cerai. Gitu ya, sehingga jangan sampai karena in the name of love kita mengorbankan kebenaran, ya kita mengorbankan aspek kekudusan, aspek hikmat, dan akhirnya membuat nama Tuhan kita itu dipermalukan. Ya, sehingga bagi yang sudah disiplin rohani, ya harap ya 1-2 orang pergi begitu ya, tidak membuat kita kemudian ketakutan melakukan apa yang benar. Bagi yang sembarangan terima ya, saya harap saudara benar-benar baik-baik bergumul di hadapan Tuhan itu. Apa solusinya secara alkitabiah jika suaminya terus-menerus berselingkuh dan meminta cerai, sedangkan istrinya selalu mengampuni suaminya, sampai di saat istrinya yang meminta cerai tetapi suaminya yang tidak mau cerai. Suaminya masih berselingkuh sampai saat ini. Mohon tanggapan dari Pak Hendrik. Ya, sehingga yang paling sederhana harus dilakukan ya, segera kontak gereja, khususnya yang memberkati. Ya, kenapa tadi saya mengatakan terpaksa saya tidak memberkati, karena ya setiap hamba Tuhan yang memberkati harus menyadari ya tugas kita nggak selesai ketika kebaktian pemberkatan nikah itu selesai. Kita mempunyai tanggung jawab. Ya, sehingga saudara ini kita tidak tahu siapa yang memberkati ya, tapi ajak suami saudara itu untuk ketemu sama gembala yang memberkati. Gitu. Nah, kalau kemudian setelah dikonseling pun suaminya tetap terus tidak mau berubah, nah ini ya ada sebagian gereja itu yang pokoknya tidak boleh ada perceraian. Di GRI kita melihat Yesus memaksudkan itu ketika dia mengatakan tidak boleh ada perceraian kecuali karena perzinahan. Ya, sehingga kalau saudara berasal dari latar belakang gereja yang seperti GRII gitu ya, maka harusnya gereja itu bisa mengizinkan perceraian. Dan perceraian kan nggak harus tunggu suaminya mau dong, betul ya? Ya, perceraian kan dia bisa proses aja dan gereja bisa merestui. Intinya adalah pada waktu seseorang menikah, Tuhan mempersatukan kita, itu kenapa kan nggak boleh bercerai. Tapi ketika seseorang berzina, ibaratnya dia yang mencabut sendiri tuh, gitu, dia mencabut sendiri dan dia bersatu. Ya, konsep Alkitab mengenai persetubuhan itu sangat beda loh. Ya, Paulus mengatakan dosa apapun yang engkau lakukan di luar tubuh, tetapi dosa percabulan itu engkau melakukan di dalam tubuh.
Jadi apakah aku akan memberikan yang sudah dipersatukan kepada Kristus, aku berikan kepada yang lain? Tidak. Ya, dengan kata lain ya, ketika seseorang itu berselingkuh gitu ya, melakukan hubungan suami istri dengan yang bukan istrinya gitu ya, dia sedang mencabut itu dan mempersatukan dirinya dengan orang lain. Ya, kenapa kita melihat di GRI sah ya ketika gereja kemudian itu dalam situasi seperti ini mengizinkan perceraian, apalagi setelah konseling yang cukup dan memang suaminya tidak mau. Ini luar biasa, suaminya tidak mau diceraikan tetapi terus berselingkuh, itu diceraikan aja. Dan gereja bisa merestui dalam pengertian kalau nanti yang istri menceraikan itu setelah berjalannya waktu kemudian dia ketemu orang lagi dan menikah lagi, gereja bisa menikahkan loh. Sementara yang suaminya tidak. Ibaratnya bagi yang diselingkuhi ini ya ibaratnya suaminya sudah meninggal, dia nikah lagi ya tidak bersalah itu. Tetapi tidak berlaku untuk suaminya yang berselingkuh. Ya, tapi memang ya kalau yang bersangkutan berada dalam gereja yang pokoknya tidak boleh diceraikan, nah saya harus mengatakan ini sulit. Ya, saya hanya bisa mengatakan di dalam pemahaman kami begitu ya bahwa perceraian itu memang tidak boleh, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang memberikan satu ruang ya untuk perceraian akibat perselingkuhan atau perzinahan. Kalau saya boleh mengatakan kembali yang tadi ya, khususnya juga untuk gereja yang tidak mengizinkan perceraian. Ya karena kadang-kadang membuat saya merasa agak susah hati ya. Perceraian pokoknya tidak boleh, tapi ya kalau saya boleh tanya kembali ya, sejauh mana juga gereja seperti ini baik-baik mempersiapkan jemaatnya menikah. Ya maaf kata sekali lagi ya, akan sangat bagaimana ya. Pokoknya tidak boleh cerai, tapi pada waktu menikah ya toh tahu sama tahu konseling harusnya itu sekian kali, tapi ya enggak apa-apa lah, toh dua-dua juga jemaat sendiri, ya sudahlah nikah aja. Yang penting kan saling mengasihi. Sehingga justru ya kalau ada gereja yang tidak mengizinkan perceraian for any reason, harusnya ya premaritalnya lebih panjang. Gitu ya, jangan setelah dinikahkan kemudian pokoknya enggak boleh cerai, akhirnya malah gereja menindas yang lemah. Gitu ya, gereja menindas malah sebetulnya yang sudah ditindas. Ya bagi saya itu sesuatu hal yang sangat-sangat problematik, sehingga harap premarital counseling bisa dipersiapkan dengan baik. Pak, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bercerai tapi mereka sudah tidak ada komunikasi sama sekali? Saya pribadi melihat ya, selama belum bercerai, sebetulnya itu masih ada kesempatan. Ya kalau saya boleh menyarankan, sekali lagi ya, yang memberkati harusnya panggil kedua-duanya. Dan kalau misalnya dia merasa, wah ini levelnya lebih berat daripada saya bisa layani nih. Nah mungkin yang memberkati ini bisa cari, mungkin rekan hamba Tuhan yang lain yang mungkin karunianya di sana gitu ya. Sehingga gereja jangan membiarkan. Tetapi selama mereka belum bercerai, itu kesempatan masih ada. Ya jadi kita mesti melihat ya bahwa persatuan di dalam Kristus itu sungguh-sungguh terjadi ya. Jadi bukan hanya sekedar supaya indah kita mengatakan dua menjadi satu. Itu secara natur, secara harafiah itu terjadi meskipun kita tidak kasat mata, kita nggak bisa melihat gimana persatuannya tuh. Yang kita mesti megang ini nih. Ya persatuan tuh ada. Jadi dalam Kristus tuh ibaratnya ya seperti di Amsal mengatakan tali tiga utas. Gitu ya. Nah ada seorang ahli konseling pernikahan mengatakan, kan dia tuh juga pernah kerja di pelayaran atau apa kan biasa pakai tali ya gitu ya. Dia mengatakan tali itu kalau tiga utas ya, selama satu utas ini masih utuh, kalau dua utas ini sudah putus, bisa ditambal. Meskipun jangan expect seperti semula gitu ya. Ya tapi selama satu tali ini masih utuh, dua utas yang sudah putus itu masih bisa dikembalikan lagi. Sehingga dalam hal ini ya, saya harus mengatakan justru bagus sih kalau dia nggak bercerai. Apapun alasannya, mau supaya dia jaga nama dan seterusnya, tetapi bagus dia tidak bercerai. Ya tapi harap dia mau mencari pertolongan. Nah sekali lagi ya, jangan putus asa karena tali tiga utas. Ya sehingga nggak bisa expect seperti 100%, tapi at least bisa expect lebih bahagia sedikit lah. Gitu ya, daripada kondisi dia yang sekarang. Ya lebih better karena puji Tuhan ada tali ketiga itu yang masih tetap kokoh. Ya, yang memungkinkan mereka untuk melangsungkan pernikahan mereka itu. Dan yang pasti juga akan baik untuk anak-anak. Khususnya kalau mereka bisa menunjukkan, mereka bisa mempunyai relasi yang ternyata bisa membaik, itu juga akan jadi berkat bagi anak-anak mereka. Sehingga bagus sih, tidak cerai apapun alasannya. Ya, tapi ya mulai cari pertolongan. Baik Pak Henry, terima kasih untuk jawaban-jawaban dan bimbingannya sama-sama, kepada kita kiranya semua. boleh menjadi berkat ya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan saudara. Ya, terima kasih Pak Henry. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain.
Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.